Assalamualaikum ikhwani wal akhwati, atamasya ilal baghdad wala tansa ikmilu arribat, idza kuntum ummat Muhammad ajibu salami binash'at. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Perkenalkan, saya Laita Muti Fauziah. Pada video kali ini saya akan membahas tentang Nabi dan Rasul. Kita perlu tahu nih, apa sih itu Nabi? Apa sih itu Rasul? Apakah sama Nabi ataupun Rasul? Nabi adalah seorang laki-laki yang diutus oleh Allah, merupakan seorang laki-laki yang mendapatkan wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri dan tidak wajib disampaikan kepada umatnya. Sedangkan Rasul merupakan seorang laki-laki yang mendapatkan wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri dan umatnya. Jadi Rasul itu wajib disampaikan kepada umatnya. Kemudian yang membedakan antara Nabi dan Rasul, salah satunya yaitu Nabi tidak mempunyai lembaran-lembaran atau naskah seperti kitab. Sedangkan Rasul memiliki lembaran-lembaran atau naskah. Kemudian Rasul itu mendapatkan wahyu melalui malaikat Jibril, sedangkan Nabi tidak selalu melalui malaikat, seperti melalui mimpi, seperti yang terjadi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Selanjutnya yaitu mukjizat. Mukjizat adalah keajaiban atau keistimewaan untuk meniadakan kebiasaan yang buruk sehingga tercipta kebiasaan yang baik, dan juga untuk membuktikan kenabian atau kerasulan seorang hamba. Nah, bisa kita lihat dari mukjizat Nabi Musa. Nabi Musa adalah putra dari ibu yang bernama Yukabat. Nabi Musa dilahirkan di daerah kekuasaan Fir'aun, di mana Fir'aun merupakan raja yang sangat kejam dan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Pada kelahiran Nabi Musa, semua bayi laki-laki dibunuh karena kata penyihir Fir'aun itu akan musnah oleh seorang anak laki-laki dari Bani Israel. Ketika Nabi Musa telah dewasa, terjadilah tragedi antara Nabi Musa dengan Fir'aun untuk membuktikan kenabian atau kerasulannya. Jadi pada saat itu Fir'aun dan bala tentaranya mengejar Nabi Musa. Kemudian sudah terpojok dalam sebuah lautan. Lalu Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Musa, memerintahkan Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke dalam lautan tersebut, sehingga lautan tersebut terbelah, dan pasukan Nabi Musa beserta Nabi Musa berhasil melewati Laut Merah tersebut. Ketika Fir'aun ingin melewatinya juga, atas kuasa Allah, laut tersebut kembali normal sehingga Fir'aun dan bala tentaranya tenggelam di laut tersebut. Kita bisa mengambil hikmah dari cerita ini, bahwa Fir'aun yang sangat kejam, yang sangat sombong dan mengaku dirinya sebagai Tuhan, sebenarnya sangatlah mudah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fir'aun itu tidak ada apa-apanya dibandingkan kekuasaan Allah. Selanjutnya kita bisa teladani dari kisah Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi Muhammad adalah nabi terakhir. Beliau adalah seorang nabi yang dilahirkan di Mekah dalam keadaan Mekah itu masyarakatnya dalam keadaan jahiliyah atau zaman kebodohan dan kegelapan. Nabi Muhammad mendapatkan mukjizat terbesar berupa kitab suci Al-Quran, di mana kitab suci Al-Quran itu dijaga keaslian dan kemurniannya langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai akhir zaman. Al-Quran itu sangatlah lengkap, sehingga di dalam Al-Quran itu membahas setiap kehidupan, baik yang terdahulu, sekarang, ataupun kehidupan yang akan datang, termasuk surga dan neraka. Kemudian kita juga dapat belajar dari kisah Nabi Nuh. Yang terkenal dari kisah Nabi Nuh adalah tragedi air bah, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan kepada Nabi Nuh bahwa akan terjadi bencana alam yang sangat besar, sehingga Allah memerintahkan kepada Nabi Nuh untuk membuat kapal yang sangat besar, di mana kapal itu dapat ia naiki dan para pengikutnya, bahkan hewan pun ikut menaikinya. Tetapi anaknya Nabi Nuh yang bernama Kan'an dan istrinya sendiri ingkar kepada Allah. Mereka tidak percaya tentang perkataan dari Nabi Nuh tersebut. Jadi ketika yang lainnya menaiki kapal, dan terjadilah tragedi air bah, banjir besar yang membuat apapun tenggelam, bahkan bukit pun tenggelam. Istri dan anaknya Nabi Nuh tersebut juga ikut tewas tenggelam. Nah, kemudian ada cerita dari kisah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa ini merupakan putra Maryam, di mana beliau itu tidak mempunyai seorang ayah. Nabi Isa lahir tanpa seorang ayah. Bukan berarti ayahnya sudah meninggal, tetapi memang tidak mempunyai seorang ayah. Nah, ketika Nabi Isa dilahirkan, banyak sekali keajaiban. Pada waktu itu, banyak sekali orang-orang yang meragukan kesucian dari Maryam, ibunya Nabi Isa. Kemudian Nabi Isa secara fasih menjelaskan, berbicara kepada orang-orang tersebut, sehingga mereka pun terpukau atas mukjizat ini. Padahal Nabi Isa itu masih kecil, masih bayi. Ada mukjizat yang lainnya, seperti ketika melahirkan Nabi Isa, buah kurma di dekat Maryam itu tiba-tiba terjatuh di dekatnya, padahal pohon itu sudah kering. Selain itu, di dekatnya juga mengalir sungai, padahal sebelumnya sungai itu kering juga. Nah, dari kisah beberapa mukjizat dari nabi-nabi yang saya sebutkan tadi, tentunya banyak sekali hikmah yang dapat kita ambil dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti taat kepada Allah dan lain-lain. Kita harus sepenuhnya percaya bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan Allah, yang sudah lengkap di dalamnya, dan tidak ada keraguan sedikit pun di dalam Al-Quran. Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul terakhir. Nah, Nabi Muhammad itu disebut sebagai khataman nabiyyin atau penutup para nabi. Jadi, dengan meninggalnya Nabi Muhammad SAW, berakhir pula tentang kenabian dan kerasulan. Jadi, tidak akan ada lagi nabi ataupun rasul setelah Nabi Muhammad SAW. Kalaupun ada, berarti beliau itu adalah pembohong atau nabi palsu, seperti Musailimah Al-Kadzab yang mengaku dirinya adalah nabi. Jadi, Al-Quran merupakan kitab yang sempurna, yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Kitab Injil, kitab Daud,
kitab Taurat, semuanya telah disempurnakan di dalam Al-Quran. Al-Quran begitu kompleks, membahas setiap kehidupan, baik yang terdahulu, sekarang, ataupun yang akan datang. Dan Nabi Muhammad SAW telah menyempurnakan hal tersebut. Nabi Muhammad telah menjelaskan isi dari Al-Quran, kandungan-kandungannya dan penerapannya, serta amaliyahnya dalam kehidupan sehari-hari. Kita perlu mengkaji dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu. Jelas pada ayat Al-Quran ini bahwa Nabi Muhammad SAW merupakan suri teladan yang terbaik, yang patut kita contoh. Baik, itu tadi video tentang kisah Nabi dan Rasul. Semoga bermanfaat untuk kita semua, terkhususnya untuk saya dan para pendengar semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.